Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Fitriani di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi pembelajaran kali ini yaitu subtema kedua, manusia dan lingkungan, dengan kata kuncinya adalah perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran yang dianut. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Sila pertama ini berhubungan dengan keagamaan, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Untuk contoh perilaku yang selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu contohnya tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, dan lain-lain. Yang kedua, membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi nanti jika ada soal yang mirip-mirip seperti ini, maka tergolong sila kedua. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh perilakunya, yang pertama, cinta pada tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Dan yang ketiga adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Contoh sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilakunya, yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Menghormati hasil musyawarah. 3. Ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya, yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Anak-anak, kalau untuk memahami lebih dalam lagi, kalian bisa membuka LKS sambil dibaca, insya Allah nanti akan paham. Sekarang kalian bisa perhatikan, anak-anak silahkan membuka LKS-nya itu halaman 13. Coba ikuti Bu Guru, buka LKS halaman 13. Kemudian kalian persiapkan alat tulis karena Bu Guru akan membahas tentang evaluasi subtema 2 halaman 13. Kalian bisa langsung mengisi di LKS, Kita mulai. Rom A. Nomor 1. Perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah titik-titik. A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. B. Mengutamakan kepentingan bersama. C. Taat membayar pajak. Dan D. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Untuk soal nomor 1 ini isinya adalah A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nomor 2. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan merupakan perwujudan pengalaman sila titik-titik. Di LKS, A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. Dan D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2 jawabannya adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 3, berikut ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila kelima adalah titik-titik. A. Tidak mau mengikuti kegiatan rapat lingkungan. B. Tidak menghargai hasil karya teman di sekolah. C. Sering berkelahi dengan teman. D. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Jawabannya adalah B. Tidak menghargai hasil karya teman di sekolah. Nomor 4.
Pertanyaannya, tidak memilih-milih teman merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ke titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Apa jawabannya yo? Ya benar, nomor 4 jawabannya adalah B, yaitu sila kedua. Nomor 5, terakhir, sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-1 adalah titik-titik. A. Beribadah menurut keyakinan masing-masing. B. Tidak menghormati pemeluk agama lain. C. Taat membayar pajak. Dan D. Cinta produk buatan Indonesia. Nomor 5 ini soalnya adalah tidak, berarti jawabannya adalah B. Tidak menghormati pemeluk agama lain. Tadi Bu Fitri membahas untuk ROM 1 atau ROM A. Anak-anak, untuk tugasnya kalian coba melanjutkan mengerjakan yang ROM B ya. ROM B itu nanti kalian tulis jawabannya saja, nomor 1 sampai nomor 5. Insya Allah jawabannya ada di LKS. Nah, untuk selanjutnya masih dalam pembahasan evaluasi subtema 3. Anak-anak, silahkan kalian membuka halaman 15. Kalian buka halaman 15. Tetap semangat ya, karena ini nanti ada tes mid semester juga nggih. Jadi kita harus tetap semangat belajar PPKN-nya. Evaluasi subtema 3 halaman 15. Nomor 1. Tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain adalah pengamalan sila titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawabannya adalah D. Keempat. Kalian bisa silang di LKS nggih. Kemudian nomor 2. Sikap yang mencerminkan pengamalan sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa nggih. A. Selalu menjaga kerukunan. B. Saling tolong-menolong. C. Menghormati teman yang berbeda agama. Dan D. Bersikap adil dalam setiap pekerjaan. Karena sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka jawabannya adalah C. Menghormati teman yang berbeda agama. Nomor 3. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga adalah titik-titik. A. Melakukan poskamling pada malam hari. B. Menghadiri rapat pemilihan ketua RT. C. Mentaati tata tertib sekolah. D. Menghormati orang tua dan saudara. Nomor 3 jawabannya adalah D. Menghormati orang tua dan saudara. Lanjut ke nomor 4. Ikut serta dalam kegiatan memberikan bantuan saat terjadi bencana, berarti kita mengamalkan Pancasila sila ke titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. Dan D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, menurut kalian yang mana? A, B, C, atau D? Iya, jadi jawabannya adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 5. Berikut ini yang merupakan contoh pengamalan sila kelima adalah titik-titik. A. Tidak berlaku diskriminatif. B. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. C. Mentaati aturan lalu lintas. Dan D. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jawabannya adalah A. Tidak berlaku diskriminatif. Oke anak-anak, sudah disilang semua nggih? Itu tadi pembahasan evaluasi subtema ketiga. Nah, sekarang giliran kalian ini yang mengerjakan untuk Romawi B, sama seperti tadi nggih, halaman 16. Anak-anak coba dikerjakan sendiri ya, sambil dibaca-baca LKS-nya, biar tambah ilmu dan juga makin pintar.
Jadi, tugas PPKN minggu ini adalah anak-anak mengerjakan rompi untuk halaman 13 dan juga halaman 16. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Semoga diberi kemudahan dan dalam segala urusan dan kelancaran dalam belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Bu Fitri cukup sekian nggih. Kita kembali bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.